Pada video ini, saya akan menjelaskan sebuah website yang telah kelompok kami buat, yang dimana kami telah membuat website Gereja ONKP Jemaat Hilgavia, yang tujuannya membantu jemaat dalam mendapatkan informasi seperti profil gereja, jadwal ibadah, warta jemaat, dan galeri foto kegiatan. Ada juga bagian khusus untuk admin yang bisa login dan mengelola isi galeri, serta warta. Untuk mempersiapkan proses presentasi, di sini saya udah mengaktifkan SAM dengan mengaktifkan Apache dan MySQL supaya kita nanti bisa mengakses website. Nah, sekarang untuk teknologi yang saya pakai itu, untuk tampilannya, teknologi yang saya pakai itu ada menggunakan HTML dan CSS, yaitu yang berfungsi untuk membentuk struktur halaman dan mempercantik tampilan. Untuk logika server, di sini saya menggunakan PHP, yang dimana ini mengatur logika login, upload file, ambil data dari database, dan sebagainya. Untuk penyimpanan data juga, di sini saya menggunakan MySQL via phpMyAdmin di SAM, yang berfungsi menyimpan data admin, galeri, dan warta jemaat. Nah, di sini juga ada penghubung PHP dengan MySQL. Itu saya menggunakan extension PHP yaitu MySQLi yang berfungsi menjalankan perintah SQL dari kode PHP. Di sini saya akan menjelaskan struktur folder file proyek saya. Di sini saya mempunyai beberapa folder, yang dimana yang pertama ada folder admin. Isinya ini semua halaman khusus admin, contohnya dashboard, kelola galeri, kelola warta atau upload warta, login, dan logout. Nah, kemudian ada file aset, kemudian folder aset, kemudian ada folder CSS. Nah, ini untuk file gaya tampilan. Di sini saya menggunakan dua style untuk websitenya. Ada untuk style user untuk halaman publik dan style admin untuk halaman adminnya. Kemudian ada image. Ini tempat di mana gambar statis bawaan tampilan, misalnya foto-foto profil pendeta. Kemudian di sini ada uploads. Nah, isinya ini tempat menyimpan file yang diupload oleh admin nantinya, berupa galeri dan file warta. Kemudian selanjutnya ada include. Di sini include ini berisi koneksi PHP. Ini satu file khusus untuk membuka koneksi ke database MySQL. Nah, kemudian untuk file berikutnya itu ada beranda PHP, yang ini adalah halaman utama. Kemudian ada profil PHP, halaman visi misi dan profil pendeta. Kemudian ada jadwal ibadah PHP. Ini halaman tabel jadwal ibadah mingguan. Kemudian ada galeri.php, halaman galeri foto kegiatan. Masuk di .php, ini form login untuk admin. Kemudian ada proses login.php. Ini adalah kode yang memproses data login untuk cek username dan password. Kemudian ada setup admin.php. Kemudian ada saya buat database MySQL. Ini adalah database yang saya gunakan. Untuk databasenya, saya memberi nama DB Gereja, yang dimana di dalamnya itu ada beberapa tabel yang telah saya buat. Ini tabel khusus untuk admin yang menyimpan username, ID, password. Kemudian ada galeri dan warta. Untuk mengakses websitenya, kita ketik
localhost garing iligavia beranda php. Ini sesuai dengan peletakan folder kita di folder SAM. Nah, ini adalah tampilan website yang telah kami buat. Ini tampilan beranda, profil, jadwal ibadah, warta jemaat, galeri, dan juga ini tombol masuk untuk masuk sebagai admin. Untuk alur sisi admin juga, ketika kita udah berada pada halaman masuk, nah admin kita akan mengisi username dan password, lalu menekan tombol masuk. Nah, ketika kita menekan tombol masuk, form ini akan mengirim data ke proses login PHP dengan menggunakan metode post. Nah, kemudian proses login.php ini akan mencari username tersebut di tabel admin, lalu mencocokkan password secara langsung. Jika cocok, data admin disimpan, lalu admin langsung diarahkan ke halaman dashboard panel admin. Nah, ini adalah tampilan adminnya. Nah, di sini juga untuk alur kelola galeri dan upload warta, alurnya hampir sama. Nah, ketika admin mengupload foto atau PDF, filenya disimpan ke folder asset uploads, lalu datanya tentang judulnya, gambarnya, nama filenya juga, tanggalnya, ini akan disimpan di database. Sekarang saya akan menjelaskan detail setiap file, apa aja kode program yang penting untuk dijelaskan. Yang pertama, di langkah 1, saya akan menjelaskan database SQL. Nah, di sini ada tabel admin, galeri, dan warta. Yang admin untuk menyimpan username dan password untuk login, galeri untuk menyimpan judul foto, nama file, dan tanggal upload, warta untuk menyimpan judul warta, nama file PDF, dan tanggal uploadnya. Kemudian untuk langkah 2, saya akan menjelaskan tentang includes, yaitu koneksi.php. Nah, ini adalah file yang paling dasar di web yang telah kami buat ini, yang berfungsi untuk membuka koneksi ke MySQL. File ini nantinya dipanggil oleh hampir semua file yang membutuhkan data. Nah, di sini yang perlu diperhatikan yaitu untuk MySQL Connect, ini adalah fungsi bawaan PHP untuk membuka koneksi ke MySQL. Kemudian ada if $koneksi die. Nah, ini kalau koneksi gagal, program langsung dihentikan supaya tidak melanjutkan proses tanpa database. Kemudian ada MySQL set charset UTF-8MB4. Ini yang berfungsi sebagai pengaturan encoding teks supaya karakter bahasa Indonesia tersimpan dan tampil dengan benar, tidak berubah jadi tanda tanya aneh. Kemudian untuk langkah yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang masuk.php. Ini form login, kemudian proses login PHP-nya. Untuk masuk.php, ini menampilkan form HTML dengan input username dan password. Untuk metode yang saya pakai itu adalah metode post, ini mana data dikirim secara tersembunyi. Cocok untuk data website yang telah kami bangun. Nah, untuk actionnya juga yaitu proses login.php. Nah, saat tombol submit ditekan, data dikirim ke file proses login PHP. Nah, untuk di proses login PHP-nya juga, ini adalah proses inti. Yang pertama dulu kita lihat ada MySQL prepare. Di sini ada where username. Nah,
Ini adalah prepared statement, bukan menggabungkan variabel langsung ke query. Nah, ini supaya aman dari serangan SQL injection. Kemudian ada $password. Nah, bagian ini membandingkan langsung teks yang diketik user dengan teks password kita di database. Nah, kemudian ada $session. Kode ini berfungsi jika password cocok, data admin disimpan ke session supaya PHP ingat bahwa admin ini sedang login. Kemudian, untuk langkah 5, saya akan menjelaskan admin cek login. Nah, di sini file ini tuh berfungsi sebagai penjaga akses. Ia dipanggil di baris paling atas setiap halaman admin. Nah, jika kita lihat kode programnya, ada iset $session. Kode ini itu mengecek apakah variabel session ini ada atau sudah diisi. Kemudian, kalau tidak ada, artinya belum login, langsung melempar ke halaman login, lalu exit menghentikan eksekusi kode. Kemudian untuk langkah 6, di sini saya menjelaskan di folder admin, yaitu dashboard PHP dan admin header admin.php. Nah, di dashboard PHP ini menampilkan ringkasan jumlah foto dan jumlah warta dihitung dengan query SQL count. Nah, kode count AS total ini perintah SQL untuk menghitung jumlah baris data yang hasilnya diberi nama kolom total. Kemudian ada MySQL fetch assoc. Ini mengambil angka hasil hitungan tadi dari hasil query. Untuk header admin juga, ini berisi tampilan menu navigasi khusus admin yang dipakai bersama di semua halaman admin. Nah, konsep ini seperti menu di halaman publik. Nah, file ini juga bertujuan agar kita tidak perlu repot-repot untuk menulis program secara berulang-ulang di setiap halamannya. Cukup kita panggil saja. Kemudian untuk langkah yang ketujuh, saya menjelaskan kelola galeri PHP dan hapus galeri PHP. Ini adalah salah satu file paling penting untuk dijelaskan secara detail karena memuat proses upload file. Nah, di sini kita lihat ada $files foto. Ini berisi info file yang diupload, nama asli, ukuran, lokasi, dan sementaranya. Kemudian ada check extensionnya, ada JPG, JPG, PNG, GIF, dan WEBP. Ini berfungsi supaya orang tidak bisa mengunggah file berbahaya, misalnya PHP yang menyamar jadi gambar. Kemudian ada unikit galeri. Ini membuat nama file baru yang unik, supaya tidak ada file yang tertimpa kalau ada 2 orang upload dengan file yang sama. Kemudian ada move upload file. Ini memindahkan file dari folder sementara server ke folder permanen di folder asset, folder uploads, dan folder galeri. Kemudian ada MySQL prepare, insert data, yaitu judul nama file baru, disimpan ke tabel galeri lewat prepared statement. Kemudian untuk hapus galeri, ini menghapus foto secara menyeluruh. Kita lihat bagian kodenya itu ada integer $getID. Ini memaksa nilai ID dari URL menjadi angka bulat supaya orang tidak bisa menyisipkan kode SQL berbahaya lewat parameter di URL.
Kemudian ada unlink, ini menghapus file fisik dari folder server, dijalankan sebelum data dihapus dari database, supaya kita masih tahu nama filenya. Kemudian ada delete from gallery where ID sama dengan tanda tanya. Ini fungsinya itu baru menghapus datanya dari database, memakai prepared statement lagi. Disinilah proses upload file terjadi. Nah, untuk admin juga di-upload warta, dan admin yang menghapus warta masih menggunakan metode yang sama. Kemudian saya akan menjelaskan tentang proses admin logout PHP. Di sini ada session unset, ini menghapus semua variabel session yang tersimpan. Kemudian ada session destroy, ini menghancurkan total data session di server. Kemudian langkah selanjutnya untuk halaman publik, ini beranda, profil, dan jadwal ibadah. Isinya sebagian besar HTML biasa, tapi saya ada menggunakan potongan PHP kecil yang berulang di semua halaman, yaitu di navigasinya, yang dimana ada base name-nya server PHP self di bagian kode sini. Ini operator yang untuk memberikan kelas CSS aktif pada menu yang sedang dibuka, supaya menu itu terlihat berbeda warna. Kemudian untuk warta jemaat.php dan galeri.php, ini adalah halaman dinamis. Nah, berbeda dari halaman sebelumnya, warta jemaat dan galeri itu mengambil data langsung dari database dan menampilkannya dengan perulangan. Ini adalah perulangan yang telah saya buat, yang dimana penjelasannya itu pertama itu ada order by tanggal upload DSC descending. Ini mengurutkan data dari yang paling baru di-upload. Kemudian ada date, bagian ini mengubah format tanggal dari database menjadi lebih mudah dibaca. Contohnya itu 5 Juli 2026. Kemudian ada perulangan yang saya buat. Nah, ini adalah pola perulangan yang sama dipakai di hampir semua halaman yang menampilkan data dari database. Halamannya itu ada warta jemaat dan galeri. Warta jemaat dan galeri ini memakai pola yang sama persis, dimulai dari query-nya, tanggal upload-nya, lalu memakai perulangan yang sama juga. Oke, baik. Sekarang saya akan uji coba webnya langsung. Kita sekarang berada di beranda. Ini adalah profilnya. Ini adalah jadwal ibadahnya. Di sini ada warta. Nah, di sini wartanya masih kosong, belum kita menginput data. Nanti kita akan langsung praktikan. Kemudian di galeri juga masih kosong. Sekarang mari kita mengelola galeri dan warta melalui panel admin. Di sini kita mau mengupload galeri. Di sini kita kasih judulnya, contohnya tim musik. Kemudian kita pilih file fotonya. Di sini saya udah siapkan foto. Ini ya teman-teman. Oke. Kemudian kita tekan upload. Nah, di sini sudah muncul bahwasanya ini berhasil diupload. Kita tambah satu lagi. Kegiatan lomba. Kita pilih fotonya. Nah, terlihat
semua galeri atau foto kegiatan akan muncul di bawah sini. Dan sekarang mari kita lihat websitenya apakah benar terjadi, apakah benar muncul fotonya di bagian galeri. Oke, di sini berhasil kita lihat ada foto yang bertambah, dokumentasi yang dimana kita tadi telah menguploadnya dari sisi panel admin dan muncul di bagian galeri di halaman pengguna atau user. Sekarang untuk wartanya kita coba. Di sini kita pilih file. Di sini saya udah mempersiapkan warta Jemaat 7 Juni. Kita kasih nama Minggu 7 Juni 2026. Kita upload. Oke, di sini sudah muncul satu file yang kita upload. Sekarang kita lihat websitenya. Di website juga terlihat ada file yang muncul yang dimana ini adalah warta di Minggu 7 Juni 2026 sebagai contohnya. Di sini juga pengguna atau user bisa mengunduhnya langsung dan melihat wartanya. Nah, ini adalah wartanya. Jadi pengguna bisa langsung membaca informasi tersebut melalui halaman web ini. Sekian presentasi website dari kami. Terima kasih.